Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alif Aidil Hidayat, Wahyudi, dan Yogi Firmansah yang menjadi pemateri pada pertemuan kali ini, yang akan membahas tentang Qososul Quran. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Qososul Quran. Secara bahasa, kata al-qossohu berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Al-qossoh adalah bentuk masdar dari qosso, yakusu, qosan, yang sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi Surat ke-18 ayat 64. Al-Qasas sendiri dalam Al-Quran sudah pasti dan bukan hanya fiktif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya yaitu macam-macam qososul Quran. Adapun macam-macam qosoh Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama menceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Nah, cerita ini mencakup semua aspek, mulai dari dakwah, mukjizat, sikap penentang mereka, fase dakwah dan perkembangannya, balasannya yang diberikan kepada orang kafir dan orang yang menentang ajaran mereka, dan balasan kepada orang kafir seperti cerita Nabi Lut, Ibrahim, Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kisah Al-Quran yang berkaitan dengan masa lalu. Cerita tentang seseorang yang belum ditetapkan kenabiannya, seperti Talut, Jalut, 2 putra Nabi Adam, Ahlul Kahfi, Dzulkarnain. Yang ketiga, kisah yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti Perang Badar, Uhud dalam surat Al-Imran, Perang Hunain, Tabuk dalam surat At-Taubah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat qososul Quran. Adapun manfaat kisah-kisah Al-Quran menurut Mana Al-Qotan sebagai berikut. Yang pertama, yang akan menjelaskan prinsip ajaran para rasul, yaitu pokok-pokok ayuriat yang diemban oleh setiap nabi sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya Surat 21 ayat 25. Yang kedua, yaitu mengokohkan hati Rasulullah dan hati umatnya terhadap agama Allah dan menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap kemenangan, kebenaran, dan pertolongannya serta pendukungnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Hud Surah 11 ayat 120. Yang ketiga, membenarkan ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka, dan mengabadikan peninggalan mereka. Yang keempat, menunjuk kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam risalah dakwahnya dengan memberitakan tentang keadaan orang-orang terdahulu dalam berbagai macam level generasi yang berbeda. Yang kelima, membongkar kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan dan menentang apa-apa yang ada dalam kitab mereka setelah mengalami perubahan dan penggantian sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran Surah ketiga ayat 93. Yang keempat, yaitu kisah atau cerita merupakan salah satu metode yang cukup baik dalam berdakwah dan ungkapannya lebih cepat menancap dalam jiwa sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yusuf surah ke-12 ayat 111. Baiklah, sekian dari kelompok kami yang mempresentasikan apa itu qososul Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.